Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahra Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, shaimin, shaimat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah sholat subuh beserta para santri putra putri Pondok Pesantren Al Ihsan yang alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh setelah berjemaah di surau Pondok Pesantren Al Ihsan ini, dengan harapan semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan senantiasa menjadikan diri kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan keimanan dan menjadi suatu ketakwaan, dan dengan ketakwaan itulah yang menjadikan manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia itu, kemuliaan kita semuanya itu terletak karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kaya kalau tidak bertakwa maka kita akan tidak menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Apalagi miskin. Sudah miskin, tidak punya apa-apa, tidak bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganteng kalau tidak bertakwa tidak ada gunanya. Cantik kalau tidak bertakwa juga tidak ada gunanya. Apalagi jelek. Udah jelek, udah hitam, tak bertakwa lagi. Nauzubillah. Udah jelek, hitam, pendek lagi, tidak bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi orang yang rugi. Maka dari itu bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Intinya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para pemirsa, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, jemaah sholat subuh, para santri Pondok Pesantren Al Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini bahkan tidak terasa kita sekarang sudah memasuki 20 Ramadan. Artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu di 10 Ramadan terakhir ini ada suatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang hanya terjadi di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita selalu bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang mulia ini, yaitu menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian sholawat beserta salam mari kita selalu haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, para ikhwah fillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, jemaah sholat subuh, para santri Pondok Pesantren Al Ihsan, senantiasa kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak bisa bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jemaah sholat subuh, para ikhwah fillah, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah minimal, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata tanpa kita
ya, tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari, Ramadan hanya tinggal 10 hari lagi akan meninggalkan kita. Terus pertanyaannya sederhana. Sudah siapkah kita ditinggalkan dengan Ramadan? Apa saja yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sehingga menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak dari kalangan umat Islam, saudara-saudara kita, di akhir 10 Ramadan ini justru terkadang kita menjadi orang-orang yang lalai. Lalai membaca Al-Quran, lalai mengerjakan sholat tarawih, lalai mengerjakan sedekah, lalai berzikir, lalai bersolawat, lalai untuk sholat malam. Apa sebabnya? Karena biasanya kita disibukkan dengan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan dan diadakan di hari raya Idul Fitri. Bahkan tidak bisa kita pungkiri bersama, ikhwafillah, memasuki 10 Ramadan akhir ini, padahal di dalamnya itu banyak kemuliaan, keistimewaan, pahala yang cukup besar bagi siapapun yang mengerjakannya. Namun terkadang sekarang ini justru banyak umat Islam, jemaah yang awalnya melaksanakan sholat 5 waktu, yang melakukan sholat tarawih di masjid, di musholla, yang awalnya ramai, namun sekarang ini justru mengalami kemajuan. Maksudnya apa? Barisan safnya makin maju. Kenapa? Karena makin berkurang. Kemana yang lainnya? Di mall, di Transmart, ya, di butik, di pasar malam dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk berbondong-bondong membawa keluarganya, anaknya, semuanya mereka ingin membeli suatu hal yang baru, pakaian baru, perhiasan baru. Bahkan ada yang bilang, kalau saya tidak memakai pakaian baru, kalau saya tidak membelikan pakaian baru, saya tidak mau lebaran. Ada yang mengatakan seperti itu. Pokoknya saya pergi ke pasar, saya beli perhiasan, saya beli jam baru, saya harus beli sepatu, sandal yang baru. Kalau saya tidak dibelikan, saya tidak mau lebaran. Sangat rugi besar. Padahal 10 akhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang sangat luar biasa. Namun ternyata semua kadang-kadang saudara-saudara kita umat Islam terlena dengan hanya karena untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan nanti dipersiapkan di hari raya Idul Fitri. Padahal di 10 Ramadan ini ada suatu malam, ikhwafillah, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, ada suatu malam yang sangat istimewa, yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang hanya itu terjadi di bulan Ramadan. Apa malam tersebut namanya? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kita Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang di dalamnya terdapat kebaikan seperti 1000 bulan. Artinya apa? Siapapun yang melakukan ibadah pada malam tersebut, maka sama dengan beribadah 1000 bulan. Siapapun yang membaca Al-Quran pada malam tersebut, maka sama dengan membaca Al-Quran 1000 bulan. Siapapun yang melakukan kebaikan pada malam tersebut, maka sama dengan melakukan kebaikan 1000 bulan. Alhamdulillah. Maka semua orang-orang justru di 10 akhir Ramadan ini berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan segala hal yang menyangkut hubungannya dengan ibadah. Sholat 5 waktunya ditingkatkan, sholat malamnya ditingkatkan, sholat tarawihnya ditingkatkan, bacaan Al-Qur'annya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan. Kenapa? Mereka berharap bisa bertemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kalian sebagai seorang santri, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak menghatamkan Al-Quran. Apa sebabnya? Karena amalan-amalan yang paling utama, kata Rasulullah, amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka dari itu perbanyak kita baca Quran. Yang sudah hatam 2 kali, 3 kali tinggalkan. Yang belum hatam, apa yang harus kita lakukan? Ya baca. Kapan mau hatam? Kan itu.
ada yang dapat 6 juz, ada yang dapat belasan dan berhenti. Kan itu, ya harus dikerjakan, harus dihatamkan. Kenapa? Karena menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini berbeda dengan menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Maka oleh karena itu para ikhwah fillah, ya, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari di 10 Ramadan ini, akhir 10 Ramadan ini, justru kita lebih tingkatkan ibadah kita kepada Allah, tingkatkan amal kebaikan kita. Karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Bisa saja bagi Nopi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Ternyata Ramadan tahun depan ternyata udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa saja hari ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Ternyata kita sudah tidak lagi bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ternyata habis lebaran kita meninggal. Bahkan terkadang belum lebaran sudah meninggal. Karena tidak ada satu manusia yang bisa menjamin bahwa umur kita sampai dengan hari esok. Tidak ada. Dokter manapun, sehebat apapun tidak bisa memprediksi yang namanya kematian. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui tentang yang namanya kematian. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, termasuk kita yang hadir di surau Pondok Pesantren Al-Ihsan ini, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari itu di bulan Ramadan ini, di akhir 10 Ramadan ini aulia, kita harus justru menyibukkan diri kita dengan lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah, zikir kita, sholawat kita, bacaan Quran kita, sholat sunnah kita, amal kebaikan kita, itu harus tingkatkan agar kita bisa, ya, agar kita bisa bertemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun, akan terjadi pada malam-malam ganjil. Di antaranya apa? 21, kemudian 23, 25, 27 dan 29. Maka di malam-malam ganjil ini kita ayo sama-sama tingkatkan ibadah kita, bukan tingkatkan tidur kita. Tidur terus, lagi santri ini habis sahur, sholat subuh, belajar, tidur. Bangun saat duha, itu pun harus dipaksa. Setelah itu tidur lagi, bangun duhur. Habis duhur tidur lagi. Untungnya kalian masih bisa bangun. Kalau seandainya kalian tidur selamanya, tak bangun-bangun, maka dari itu mari di akhir 10 Ramadan ini kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita semuanya bisa mendapatkan gelar takwa. Rugi besar Sayyidah jika Ramadan meninggalkan kita tidak bisa meningkatkan amal baik kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah, kita tidak bisa mendapatkan pahala yang Allah janjikan akan dilipat gandakan hanya karena kita sibuk dengan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Hari ini biasanya umat Islam, tradisinya umat Islam di Indonesia, ya, 10 hari ke depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biasanya sibuk. Yang laki-laki sibuk cari duit, yang perempuannya sibuk menghabiskan duit. Suaminya sibuk cari uang, yang perempuannya sibuk mengeluarkan uang. Mau buat kue ini, mau beli pakaian, mau beli perhiasan, mau ngecat rumah, mau ngambil motor baru. Akhirnya apa? Karena kesibukan hal itu kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi besar. Kenapa? Karena jangan sampai hanya karena untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri kita meninggalkan kewajiban. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya, "Laisal 'idu liman labisal jadid wa innal 'idu liman ta'atuhu tazid." Bukanlah yang dimaksud dengan hari raya itu dengan memakai pakaian yang baru, bukan. Sandal baru, sepatu baru, sarung baru, baju baru, sar'i baru, busana baru, ya, jubah baru, gamis baru, kerudung baru. Bukan itu yang dimaksudkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Tapi yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Hari Raya Idul Fitri itu kata Rasulullah, liman ta'atuhu tazid. Ketaatan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah dengan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Puasa kita, sholat 5 waktu kita, sholat tarawih kita, sholat witir kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, zikir dan sholat kita
Itu semua diharapkan ketaatan kita bertambah. Itu yang sebenarnya. Ya, apalagi di akhir 10 Ramadan ini juga kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Yaitu untuk zakat yang harus dikeluarkan sebagai bentuk, sebagai cara untuk mensucikan diri. Untuk mensucikan diri kita. Nah, kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Siapa yang berhak mengumpulkannya? Siapa yang berhak untuk menerimanya? Di dalam Al-Quran sudah ditentukan oleh Allah, surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Orang kaya tak berhak. Orang kaya, pengusaha tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang berhak menerima zakat fitrah yang pertama, ya, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Itu yang paling utama. Bahwa sesungguhnya zakat fitrah itu hanya diberikan kepada pertama lil fuqara, orang-orang fakir, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kalaupun dia punya penghasilan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya, untuk makan sehari-hari tidak cukup. Kemudian yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki penghasilan, namun penghasilannya itu hanya cukup dimakan sehari-hari, tidak lebih, tak bisa nambung lagi, tak bisa beli emas, tak beli perhiasan. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha, para pengurus-pengurus zakat, amil zakat yang biasa dibentuk di masjid, mushola, ya, di pondok pesantren itu berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang keempat apa? Wal muwallafati qulubuhum, orang-orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, yang masih bisa dibujuk hatinya, dia juga berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima, wafir riqab. Apa wafir riqab itu? Para budak, para pembantu rumah tangga yang hidupannya itu tidak mempunyai apa-apa, dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang keenam, wal gharim, orang-orang yang memiliki hutang, yang menjadikan kehidupannya itu tidak mempunyai apa-apa, hanya karena menanggung hutang sehingga kehidupannya itu kekurangan, dia berhak juga menerima zakat fitrah. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti guru ngaji, kiai, ustadz, ya, para pendakwah yang menyiarkan agama Islam, para santri yang mondok pesantren, dia juga berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir, yang 8, ya, wa benis sabil wa fi sabilillah, orang-orang yang berjalan, ya, dalam sebuah perjalanan, kemudian orang itu kehabisan ongkos. Misalnya saya mau pulang ke Bengkayang, ternyata di perjalanan, ya, bensin saya habis, biaya untuk beli bensin tak ada, biaya untuk travel tak ada. Pokoknya orang yang dalam perjalanan yang kehabisan ongkos atau tidak punya uang, dia juga berhak untuk menerima zakat. Namun para ulama menekankan bahwa hanya 2 yang sangat diutamakan untuk menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Oleh karena itu para santri, para ikhwafillah, jemaah sholat subuh, shaimin shaimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan sebaik-baiknya 10 hari Ramadan ini, akhir 10 Ramadan ini kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, agar kita semuanya bisa mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita semuanya masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan yang hanya tinggal 10 hari lagi, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan yang namanya Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari raya kemenangan, kembali dalam keadaan fitrah, suci, bersih, laksana bayi yang barulah lahir. Mungkin cukup hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.